perkenalkan nama saya Ananda Fahira dengan NIM P2790 4124 Saya berasal dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal, yaitu ada mons pudis. Mons pudis berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan selama berhubungan seksual, serta melepaskan hormon untuk membangkitkan ketertarikan seksual. Terus ada labia minora. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Lalu ada labia mayora berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Selanjutnya ada vagina. Vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi dan juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan. Selanjutnya yaitu ada anus. Di sini ada anus memiliki fungsi utama yaitu sebagai jalan keluar feses atau tinja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagian internal, yaitu di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki fungsi sebagai saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya ada uterus fundus. Uterus fundus memiliki fungsi yaitu menyeimbangkan hormon yang tepat selama masa kehamilan, yaitu ada uterus. Uterus memiliki fungsi yaitu mengatur siklus menstruasi dan menampung sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat menghasilkan sel telur dihasilkan. Terus ada fimbre. Fimbre fungsinya yaitu menangkap sel telur sehingga tuba fallopi dapat mengangkutnya. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen berfungsi sebagai membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan sel telur yang telah dibuahi. Ada cervical canal. Cervical canal memiliki fungsi sebagai saluran keluarnya menstruasi. Ketika wanita mengalami menstruasi, darah head akan mengalir melalui cervical canal menuju vagina dan keluar dari tubuh. Selanjutnya ada myometrium berfungsi sebagai melindungi janin dari situasi stres, termasuk persalinan dan melahirkan. Selanjutnya ada cervix. Cervix memiliki fungsi yaitu membantu proses reproduksi dan membuka jalan masuknya sperma melalui rahim untuk membuahi sel telur. Ada perimetrium. Perimetrium memiliki fungsi yaitu membantu menjaga integritas struktural rahim dengan memberikan dukungan dan perlindungan. Dan selanjutnya ada vagina. Vagina memiliki fungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika mengalami menstruasi dan juga sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan serta jalan masuknya sperma ke rahim. Selanjutnya ada struktur dan fungsi sistem reproduksi internal dan eksternal. Di sini ada sistem reproduksi pada internal yaitu ada vas deferens. Vas deferens ini fungsinya memindahkan sperma dari tempat penyimpanannya di testis. Selanjutnya ada ureter. Ureter ini membawa urin dari ginjal ke kemih. Selanjutnya ada ampula deferens. Ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma dan juga menyalurkan sperma yang sudah matang. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih juga berfungsi sebagai menampung cairan yang telah disaring ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya sebagai penutup saluran uretra hingga kandung kemih saat ejakulasi. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini fungsinya sebagai memindahkan cairan mani dan sperma ke dalam uretra dan keluar melalui penis. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini fungsinya yaitu memproduksi cairan pelumas di uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini fungsinya mengeluarkan kandung kemih keluar tubuh dan juga mengeluarkan air mani saat orgasme. Selanjutnya yaitu ada epididymis. Epididymis ini fungsinya membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil ini berfungsi sebagai untuk mendapatkan pasokan darah melalui berbagai aretri di penis yang menjaga penis tetap kaku dan tegak. Selanjutnya ada testis. Testis ini fungsinya menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Terus ada glans penis, fungsinya yaitu sebagai tempat keluar urin dan air mani.
Selanjutnya ada sistem reproduksi pada pria bagian eksternal. Di sini ada kandung kemih. Kandung kemih ini fungsinya menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau air kencing. Selanjutnya ada kelenjar prostat, itu fungsinya menambahkan cairan ke air mani dan otot-ototnya membantu mendorong air mani melalui uretra. Sini ada uretra. Uretra ini fungsinya sebagai untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang penis. Selanjutnya yaitu ada vas deferens. Vas deferens ini fungsinya mengganggu sperma yang matang ke uretra sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada testis. Testis ini fungsinya sebagai memproduksi testosteron, hormon utama seks pada pria untuk memproduksi sperma. Selanjutnya ada skrotum, yaitu fungsinya sebagai melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Selanjutnya ada kepala penis, yaitu fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Dan lubang penis juga berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma.